Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Supiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kembali ada kabar menarik terkait dengan kerisauan para teman-teman honorer K2 untuk non-guru ya, karena mereka risau sampai dengan saat ini belum dikeluarkan regulasi atau kebijakan yang mengatur terkait dengan afirmasi yang nantinya akan diberikan, terutama bagi teman-teman honorer K2 dari sektor kesehatan atau formasi kesehatan. Karena kabarnya untuk formasi kesehatan juga akan diberikan afirmasi sama seperti guru, tetapi sampai dengan saat ini yang mungkin dalam waktu dekat pelaksanaan seleksi P3K akan segera dibuka, tetapi regulasinya belum juga dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB. Dan kali ini kita akan coba bacakan kerisauan atau keluhan para teman-teman honorer K2 yang berharap agar regulasi terkait dengan afirmasi bisa segera dikeluarkan. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita terkait dengan kerisauan teman-teman honorer K2 dan tenaga kesehatan terkait dengan belum terbitnya afirmasi yang nantinya akan diberikan pada seleksi P3K di tahun 2022 ini. Berita tersebut diliput atau diberitakan oleh cpnn.com. CPNN memberitakan dengan judul jelang seleksi P3K 2022, regulasi afirmasi untuk honorer K2 dan nakes belum terbit. Kita coba bacakan. Jakarta, para pentolan honorer K2 terus mempertanyakan regulasi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K non-guru. Pasalnya, hingga akhir Juli ini belum ada tanda-tanda pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permen Pan-RB untuk P3K non-guru. Ini sebenarnya pemerintah mau menerbitkan regulasinya enggak ya? Jangan-jangan masih menggunakan Permen Pan-RB nomor 29 tahun 2021 untuk P3K non-guru, kata Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta, Nur Baitih kepada cpnn.com Selasa 19 Juli 2022. Jika masih menggunakan Permen Pan-RB 29 2021, lanjutnya sudah bisa dipastikan banyak honorer K2 teknis administrasi tidak lulus. Permen Pan-RB tersebut tidak memberikan afirmasi apapun untuk honorer K2. Nur juga berharap dalam Permen Pan-RB baru nanti, honorer K2 tidak dibebankan dengan syarat sertifikat keahlian. Sebaiknya perlakuannya sama dengan guru yang tidak ada syarat sertifikat pendidik. Kami hanya meminta pemerintah memberikan keadilan kepada honorer K2. Jangan hanya guru, yang lainnya juga butuh diangkat ASN, ungkapnya. Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Ponorogo, Ajun, mempertanyakan kebijakan pemerintah yang parsial. Pelaksanaan rekrutmen P3K serentak, tetapi hanya guru yang diberikan afirmasi, sedangkan non-guru tidak ada. Pemerintah menutup peluang honorer K2 teknis administrasi dan tenaga kesehatan atau nakes menjadi P3K. Saya sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah ini. Tahun lalu saya ikut seleksi P3K, tetapi tidak lulus karena kalah bersaing dengan yang fresh graduate, kata honorer K2 nakes ini. Dia berharap pemerintah memenuhi janjinya bahwa ada regulasi khusus untuk honorer K2 nakes. Regulasinya berupa afirmasi setara guru. Namun, lanjut Ajun, sampai saat ini belum ada tanda-tanda positif regulasi itu akan turun. Sementara, banyak yang sangat berharap regulasi ini ada sebelum P3K 2022 digelar. Sebelumnya, Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Deni dalam rakor penyelesaian pegawai non-ASN telah menyampaikan bahwa honorer nakes akan mendapatkan afirmasi dalam seleksi P3K. Afirmasi itu setara guru dan telah disetujui Kementerian Kesehatan. Jadi itulah berita terkait dengan kerisauan, kegalauan para teman-teman honorer K2 dan tenaga kesehatan terkait dengan belum keluarnya regulasi yang mengatur afirmasi untuk non-guru. Dan semoga secepatnya ya regulasi tersebut bisa segera disusun dan diselesaikan oleh Kementerian Pan-RB untuk bisa segera diumumkan atau disosialisasikan kepada masyarakat
agar kerisauan para teman-teman honorer K2 dan tenaga kesehatan ini bisa teratasi ya, atau artinya mereka bisa lebih tenang dengan adanya kebijakan atau regulasi yang mengatur afirmasi bagi mereka. Dan mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.